Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita masih bisa berada di penghujung daripada malam bulan Ramadan ini. Baik, kita bersyukur tuh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai hamba yang bertakwa, yang insya Allah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqomah mengamalkan segala petunjuk dari Rasulullah sehingga kita kelak di yaumil akhir adalah umat yang beruntung mendapatkan syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dari hadapan ini kami mengingatkan bahwa di penghujung malam bulan Ramadan ini masih ada satu hari lagi kesempatan kita untuk membayar zakat. Sebagaimana kata Allah, husmin amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka berupa zakat untuk membersihkan harta dan jiwa mereka. Oleh karena itu jangan lupa kami ingatkan, bagi yang belum membayar zakat masih ada kesempatan untuk membayarkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ya. Agar apa? Agar harta kita bersih dari kotoran. Karena dalam harta kita itu ada hak orang-orang fakir miskin, ada hak orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, mari kita semangat berbagi. Agar apa? Agar nanti di 1 Syawal tidak ada lagi orang-orang fakir miskin yang harus keluar dari rumah mengais rezeki di hari 1 Syawal untuk mendapatkan makan untuk anak dan istrinya. Itulah kenapa kita diwajibkan membayar zakat, agar mereka para fakir miskin juga ikut merayakan 1 Syawal sebagaimana kita merayakan dengan berkumpul bersama suami, istri, anak dan keluarga kita tercinta di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bayarlah zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam ayatnya mengancam bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat padahal Allah melebihkan dia secara harta. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan nanti di alam barzahnya Allah akan mengirimkan 2 ular. Allah akan mengirimkan sebuah ular yang nama ular itu adalah Sujaul Aqra, yaitu ular yang berkepala botak yang punya 2 titik. Ular itu akan menggigit rahangnya sampai nanti menjelang hari kiamat. Inilah ancaman dari Allah bagi orang yang dia sanggup membayar zakat tapi tidak mau membayar zakat. Kemudian ancaman yang kedua, bagi orang yang menyimpan-nyimpan hartanya, baik itu berupa emas dan perak yang sudah cukup nisab tapi dia tidak mau membayar zakat, maka ancaman Allah sangat jelas di dalam Al-Quran. Kelak di hari akhirat Allah akan memanaskan emas dan perak yang dia simpan-simpan, yang dia kikirkan dulu ketika dia di dunia, maka akan digosokkan ke dahinya, digosokkan ke punggungnya, digosokkan ke badannya, lalu dikatakan kepadanya, rasakanlah azab Allah. Inilah dulu harta yang kamu simpan-simpan ketika kamu di dunia. Oleh karena itu, supaya kita terhindar daripada fitnah neraka jahanam di yaumil akhir, maka bayarlah zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan lupa pula bagi orang-orang yang tidak sanggup puasa, sebagaimana kata Allah,
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang berat melaksanakan puasa, mungkin dikarenakan sudah uzur, mungkin dikarenakan sudah pikun, jangan lupa membayar fidyah. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, "Walitukmilul iddah," dan sempurnakanlah bilangan puasa. Jadi di antara kita mungkin ada yang tinggal puasanya, mungkin karena sakit, mungkin karena ujur, maka sempurnakanlah bilangan hari puasa itu. Bagi yang masih sanggup mengkodo puasa, maka kodolah puasa setelah bulan Ramadan. Jadi ada yang bertanya, Ustadz bagaimana? Mana yang didahulukan? Apakah puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, atau kodok puasa? Tergantung. Kalau waktunya masih panjang, silahkan dahulukan kodok puasa Ramadan. Tapi kalau sudah waktunya tidak ada, Ustadz gimanalah kami 1 Syawal kesana kemari banyak silaturahim, mungkin 2 minggu Syawal belum bisa melakukan puasa. Oleh karena itu silahkanlah dulu bersilaturahim, setelah itu nanti lakukan puasa Syawal, baru setelah itu lakukan kodok puasa Ramadan. Yang penting jangan sampai pula bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu sempurnakanlah bilangan puasa dengan mengkodok puasa yang tinggal ataupun membayar fidyah bagi memang yang berat untuk melaksanakan puasa. Kemudian kata Allah, walitukmilul iddah walitukabbirallah. Kemudian setelah sempurna bilangan puasa itu, maka walitukabbirallah, maka agungkanlah asma Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di malam terakhir daripada Ramadan menjelang masuknya nanti 1 Syawal, Allah memerintahkan kita walitukabbirallah. Apa itu? Mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ustaz? Sama-sama kita bertakbir di masjid yang kita cintai ini. Oleh karena itu bertakbir mengagungkan asma Allah adalah juga merupakan syariat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di 1 Syawal kita bertakbir bersama di masjid ini dengan mengagungkan asma Allah. Silahkan Bapak Ibu nanti merayakan 1 Syawal, silahkan berbahagia, silahkan makan dan minum, karena memang itu juga merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi bahwa 1 Syawal adalah yaumu aklin, hari kita makan-makan, yaumu surbin, hari kita minum-minum, yaumu baglin, harinya suami dan istri setelah kita berpuasa selama 1 bulan lamanya. Karena memang pada 1 Syawal perintah berbahagia, perintah melapangkan rezeki bagi kepala rumah tangga untuk keluarganya merupakan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bagi kepala rumah tangga hendaklah melapangkan rezeki, memberikan rezeki berlebih bagi istri dan anak-anak kita, karena itu adalah hari rayanya umat Islam, hari kita berbahagia. Tetapi jangan lupa di samping kita berbahagia, kita tetap berzikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah di penghujung Ramadan, tentunya kita merasa sedih. Kenapa kita merasa sedih? Karena kita akan berpisah dengan Ramadan. Baru kemarin terasa kita berdoa, Allahumma balligh umurana fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami di Ramadan. Tak terasa di akhir ini kita juga berkata, ya Allah, jangan jauhkan kami dari bulan Ramadan. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita paham bahwa Ramadan ini akan ada setiap tahunnya. Ramadan ini akan terus datang sampai waktu yang Allah kehendaki. Tapi pertanyaannya bagi kita, belasan kali kita Ramadan, puluhan kali kita Ramadan, adakah Ramadan ini sudah menjadi amal yang terbaik bagi kita? Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri. Mari kita melihat bagaimana sahabat di akhir-akhir malam bulan Ramadan. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, kalau sudah masuk penghujung akhir Ramadan, mereka hatinya amat risau. Mereka hatinya amat gelisah. Kenapa? Karena setelah mereka bersungguh-sungguh beramal, maka akan muncul pertanyaan di dalam hatinya, apakah amalnya diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Bukan mereka beramal lalu kemudian lepas begitu saja tanpa pernah ada rasa di hatinya, apakah bertanya amalnya diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan rasa ini,
hadirkan rasa bahwa apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kualitas iman di dalam hati kita. Bukan kita lalu beramal kemudian selesai begitu saja tanpa pernah kita peduli apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Kalau sudah malam terakhir Ramadan, maka Ali bin Abi Thalib berkata di masjid Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, siapa yang diterima amalnya maka kami ucapkan selamat, sedangkan siapa yang ditolak amalnya maka kami ucapkan turut berbelasungkawa. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini adalah amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai daripada Ramadan ini, ketakwaan itu akan terus berlanjut, karena hasil daripada Ramadan adalah diharapkan kita menjadi orang-orang bertakwa sebagaimana kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini hanya bertujuan satu, bagaimana setelah Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, menjadi orang-orang yang lebih baik. Bahkan 11 bulan yang akan datang kita tetap berharap menjadi orang-orang yang istiqomah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan satu Syawal yang mulia, kemudian Allah menghapus dosa-dosa kita sehingga kita menjadi seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.